Baik, saya Anus Sumanto dari NLC. Hari ini saya ingin mengupas tentang mungkin beberapa pertanyaan yang sering dimunculkan, yaitu engagement. Apa sih engagement? Bagaimana kita membangun engagement? Atau bagaimana supaya orang di bawahan kita ini memiliki engagement, termasuk diri kita juga, gitu ya. Nah, kalau kita bicara hubungan kerja antara satu organisasi besar, yang notabene sudah ada budaya kerja, sudah ada orang-orangnya, dengan bagaimana saya sebagai orang yang masuk organisasi tersebut juga bisa melebur jadi satu, ya. Engagement memang tidak mudah karena alasan orang ketika bergabung dengan satu perusahaan bisa macam-macam ya. Alasan dasar yang paling simpel adalah, oh ini perusahaan besar, brandingnya oke. Oh ini perusahaan skalanya besar, ya skalanya multinasional, ekspor gitu ya. Atau mungkin mereka merasa bahwa masuk satu perusahaan yang penting kenyamanan kerjanya. Saya lihat nyaman, komunikatif, dan lain sebagainya. Jadi semua alasan itu tentunya akan menjadi dasar bagaimana orang engage dengan perusahaan. Nah, dalam beberapa sesi coaching, ya saya menemukan ada orang-orang yang mungkin belum merasa nyaman ya dengan situasi-situasi yang ada, sehingga mereka merasa masih menjaga jarak, masih merasa, oh saya harus batasannya ini deh. Saya tidak terlalu ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan non-pekerjaan, saya hanya sebagai penonton dan saya selesaikan tugas saya. Nah, ini ada orang model seperti itu. Tapi ada orang yang begitu aktif, ya mereka terlibat, mau ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi, mau ikut ke dalam kegiatan organisasi, misalnya contoh ada olahraga, ya, atau forum-forum komunikasi, diskusi dan lain sebagainya, ya. Secara umum kita tidak dapat memaksakan apa yang menjadi pemikiran mereka tentang bagaimana mereka bisa engage dengan organisasi. Tapi sebaiknya kita juga harus menyiapkan satu platform ya, satu dasar supaya orang-orang yang ya cukup bagus lah ya menurut ukuran kita, tetap bisa stay dalam jangka yang panjang. Yang pertama adalah membangun environment, lingkungan. Ya, lingkungan seperti apa sih yang sebagian besar orang harapkan? Jadi kenapa biasanya dalam survei employee engagement, kita memberikan survei, kita tanya baik-baik ya, dalam amplop yang confidential, lalu akan dikaji, oh ternyata kebanyakan bawahan saya lebih senang kalau bekerja itu punya kedekatan, punya hubungan yang akrab dengan atasan. Oke, ya kita buat satu sistem, satu teknik, satu budaya baru tentang komunikasi yang openness misalnya, ya. Lalu kedua, dari engagement bisa juga muncul ternyata mereka lebih senang, ya, jika diberikan spot-spot ruangan khusus untuk mereka bisa bekerja lebih fokus, ya, tanpa terganggu oleh rekan-rekan kerjanya. Ya, ada beberapa perusahaan yang saya lihat juga mereka membuat kantin yang mewah ya di satu lantai. Lalu karyawan boleh bekerja di sana. Ya, disediakan wifi, colokan, tapi nuansanya nuansa kafe, nuansa semacam resto gitu ya. Jadi orang ke sana pun sangat instagramable gitu ya. Sehingga mereka bisa connecting satu dengan yang lain, diskusi dengan klien, dengan orang lain, dengan teman sendiri secara lebih nyaman. Ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat engagement. Tapi tidak semua hal yang kita bisa ciptakan tentunya bisa diabsorb, ya. Tapi yang penting kita ciptakanlah satu lingkungan kerja yang sesuai dengan apa yang sebagian besar harapkan, gitu kan ya. Lalu yang kedua, yang penting juga kita sebagai atasan, ya, penting untuk kita selalu mau terlibat langsung dalam kegiatan pekerjaan bawahan, ya. Jadi kalau dari penelitian saya beberapa tahun yang lalu tentang exit interview ya, jadi saya menginterview orang-orang yang akan keluar dari perusahaan, ya. Biasanya saya tanya dulu beberapa pertanyaan ringan gitu ya. Mungkin awalnya memang alasan mereka macam-macam. Ada yang mau sekolah lagi, mau pindah rumah, mau ikut suami, mau ikut istri, dan lain sebagainya. Tapi biasanya saya nggak terlalu puas dengan jawaban itu. Saya gali lagi, deep inside their heart. Ya, saya tanya, apa sih yang membuat Anda memutuskan untuk pindah dari perusahaan ini? Akhirnya muncul tuh. Ya, saya coba rangkum, saya catat apa saja sih. Nomor satu adalah atasan. Ya,
ketidaknyamanan dengan atasan menjadi sumber ya yang memotivasi mereka untuk keluar dari perusahaan. Ini kenyataan penelitian. Lalu yang kedua, ternyata juga mereka mengatakan bahwa iklim kerja, lingkungan kerja ya yang kondusif atau yang tidak kondusif bahkan itu membuat mereka memutuskan untuk juga pindah perusahaan. Gitu ya. Jadi dari hal-hal seperti ini saya melihat bahwa atasan nomor satu. Sehingga atasan harus terus dilatih, bukan saja sebagai atasan yang dengan otoritasnya main tunjuk gitu ya, tapi atasan yang mulai memahami bagaimana mengendalikan, mempengaruhi, mengengage bawahan mereka dengan cara yang tepat. Ya. Nah, itu dua hal yang penting ketika kita sebagai perusahaan juga ingin agar orang-orang yang terbaik mereka tetap stay dalam jangka yang panjang, ya. Nah, dalam konteks engagement tentunya juga kita tidak perfect ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa semua orang akan ikut. Pada akhirnya ada orang yang masuk perusahaan kita, mereka cocok dengan budaya kita, mereka engage dengan perusahaan kita, dengan industri kita, lalu mereka bisa berkontribusi besar. Tapi ada orang yang ternyata dalam bulan-bulan pertama mereka bekerja mulai merasa nggak cocok dan lain sebagainya. Sudah, Anda harus relakan, leave it, take it or leave it. Ya, saya dulu orang yang paling anti untuk menahan orang kalau tidak ada irisan yang cukup kuat. Ya, biasanya banyak para manajer, para atasan yang begitu ngotot mempertahankan seseorang, padahal persepsi tentang dunia kerja sudah beda. Kemampuan kerjanya ya menurut saya so-so lah ya, artinya masih bisa digantikan oleh orang-orang lain. Yang ketiga, biasanya orang-orang yang seperti ini umumnya alasannya adalah karena saya agak capek ya harus melatih orang dan lain sebagainya. Tapi buat saya, begitu orang memutuskan untuk keluar dengan alasan apapun juga, kita harus relakan. Ya, karena begitu dia memutuskan keluar artinya sebagian jiwanya, kalau saya anggap gitu ya, sebagian nafasnya itu sudah ada di luar. Ya, Anda bagaimanapun juga Anda motivasi orang untuk tetap stay dalam jangka panjang agak sulit. Ya, kecuali memang orang itu perubahan total untuk oke, saya siap tempur di perusahaan ini, gitu ya. Jadi engagement tidak mudah, tapi bukan berarti kita melemahkan ya makna dari engagement, karena bagaimanapun juga orang yang engage dengan company, mereka biasanya lebih mampu berkontribusi besar buat organisasi. Baik, terima kasih. Saya Anes Suwarno.